Nih, kalau yang sering tanya di tempatku musim apa nih? Lagi musim panen sakit ya. Sakit apa Mbak Eci? Pusing. Pusing. Kene duduk sik. Saya mau mengetes wawasan dia itu seperti apa dan pola pikirnya bagaimana. Sik. Kamu kan juga lihat TikTok toh? Udah lihat kasus itulah yang Burung hantu. kok burung hantu denger sih makanya yang ada orang ngejar jambret terus jambretnya meninggal terus yang ditahan enggak lah ini mama mau tanya menurutmu gimana Apa? ngejar jambret terus jambretnya nabrak tembok meninggal terus yang di penjara yang ngejar menurutmu bagaimana itu salah atau tidak? Salah lah. Lah kok bisa? Kenapa? Seharusnya terus Apa? Namanya sebelum kayak kan apa ya? Kan seharusnya yang bersalah jambret. nah karena jambretnya meninggal berarti terus yang dihukum yang ngejari gimana Juga nih? tuh salah satu orang tuanya baik. Salah satu orang tuanya jambret yang mewakili jambretnya gitu. Lah kok malah dagel. Lu lah ngerti. Lah ini kan mama ngetes IQ-mu. Kamu kan kalau masalah pendidikan pintar semua. Nah ini kita Orang, kan pendidikan kelas pagi ra pinter. Pintere madrasah tok. lah kemarin dapat ranking 1 2 nah berarti pinter toh. Ini cuman mama ngetes wawasanmu tuh kayak gimana dalam menanggapi atau berpikir ada kasus gitu. Berarti kamu bilang sama Pak Polisi gitu. Gak mau. Loh kenapa? Gak mau. Loh, Pak Polisi katanya tuh sahabat masyarakat. Gak mau. Nanti Kak, dan misalnya kamu disuruh salaman sama Pak Polisi takut enggak? Gak mau. Mama aku yang berkomentar dari tadi malam gitu. Oh wes jambret modar ki ya wes ben enggak usah diungkit-ungkit. Ya yang ngejar aja dibebaskan itu dari tadi malam Pak gitu. Ya inilah sedikit komentar-komentar masyarakat tentang kasus ini ya. Kamu nggak takut nanti kalau salaman sama Pak Polisi? Ya rasa disalimi lah. Lah nopo? Lah kenapa? Gak ada gunanya. Loh, tak ada Pak Polisi. Lah kok ora ana gunane? Akhirnya kan jarang ketemu. Loh, lah kan misalnya nanti Pak Polisi datang ke sekolahmu bersosialisasi tentang kejahatan-kejahatan terus kamu diajak salaman masa kok nggak mau? Ini nak mari sekolah yo terpaksa. Oh, nek ke sekolah mau salaman karena terpaksa. Ya maaf ya nih Pak Polisi karena Casey lagi mood jadi keluar lagi bad mood gitu ya. Keluar kata-kata nggak ada guna. Maaf ya sekali lagi Pak Polisi. Nih, nanti kalau misalnya datang ke sekolah Casey cari aja yang namanya Casey disuruh ajak salaman ya Pak Polisi. Lah kan polisi sahabat masyarakat katanya, Dik. Mau tidur siang. Ngomong apa kamu? Kan madrasah kota. Terus? Kasih uang mah kalau dapat nilai 100. Dapat nilai 100 kasih uang. Uangnya berapa? Kartu Mama D. Oke. Kalau karpe Mama D, kamu bisa nebak Mama ngasihnya berapa? 2000. Ora kok, 1000 kok. Loh, lah tadi bilang sak karpe Mama D. Lah itu kan udah bilang 1000. Pertanyaannya Mama, kamu kan bukan anaknya Mama D. Kok apa-apa mintanya Mama D dalam bebek ya. Bebek babi. Bebek baby. Iya, bebek babi. Sama-sama kayak baby tuh. Pok muni Mama, pok muni babi. Bebek babi. Lah tadi perembuk berapa? 1.500. Enggak. Lah piro? Lah emang kamu sudah dapat 100 berapa kamu? Udah dapat 3. Lu
Nah ini ya, jika kalian ingin mengamati lawan Anda, pelajari dulu lawan Anda ya. Jangan asal bunyi dulu ya. Ketika nanti ini saya bilang ya udah satu mata pelajaran 5.000 gitu. Nah ini udah dapat 3, udah 15.000. Nanti masih ada pelajaran-pelajaran yang lain. Apa rugi bandar no? Masih ada berapa pelajaran? Ini Kamis dua pelajaran. Terus besok Sabtu 2 pelajaran. 4. Besok Minggu 1 pelajaran. 5 berarti. 5 nek nilainya 100 semua berarti piro? Nek 5.000 25. Loh aku kuwi kok apa Selasa kan ada pelajaran 2 cuma satu nih rung dibagi. Ya misalnya Tapi aku wis entuk duit saka guruku pas kuwi. 10.000. Ya. Nek misal nih 5.000 kali 5 25 terus yang udah 3 berarti tambah 15.000 berarti berapa? 40.000. Yo. Ya toh? Toh? 40.000 ndak. Ngerti tahu nggak Mama Ade itu gajiannya berapa sehari? 20.000. Masa. Lah nek kok mosok itu dari Wawa itu 1 minggu 200 tuh berapa hari berarti? Kalikan tuh. Ya wes nanti dilihat wes. Kalau enggak 2.000 3.000 gitu ya. Oke, deal. Enggak usah lebih-lebih ya. Nyenengke ponak. Sampai ngapa sih? Waras. Sampai cepet tidur. Kene, diwisik pipine. Mas tidur. Tak sawang-sawang kowe elek tenan. Elek toh? Elek kok cantik. Berarti apa? Cantik kan? Mak, sih kamu bilang cantik mama mau mutah itu loh. Gitu. Nangis ya? Tadi mandi Pak Rau, Bu. Mandi Pak Rau, Bu. Karena malu menjawab berarti Mama bener Pak salah? Bener toh? Bener. Terima kasih ya udah jujur ya. Yang penting apa? Walas. Besok naik kereta. Ibu pernah besok. Ya. Seneng. Mama juga seneng kok. Saya nggak kesini. Hore, hore. Para tidak kesini. Hore, hore. Mama jadi seneng. Hore, hore. Kepak itu nih mama. Iya. Well, kan aku ya lek, kan ando lek. Hijau. Ada papamu Riki. Papamu mana? Duduk. Kemana? Kerja. Lah kok mau nangis, melu. Kok melu? Melu. Orang tiban. Salim saya, Mbak Papi, udah belum? Ada buaya, buayanya mana? Turun, yang bagus. Gak usah tinggi-tinggi Mbak Paya, tuyun. Yang penting apa dulu? Mama modal madel. Nih, harus sering dipisah tuh. Nah, kalau nggak dipisah nanti ini loh, mau lihat nilai tesnya Mbak Eci, katanya dapat 100. Apa? Main lagi. Udah kamu diem, nggak usah nyauri adik terus lo. 100, pegangi. Pegangi. 80 ya. Tadi tidur siang bilang kan. Iya sebentar Mama bikin satu video dulu, boleh ya? Bentar ya Mama D. Nanti kalau nilaiku tes ada yang 100 kasih uang 2.000 ya Mah.
saya bilang kenapa mintanya ke Mama Ade nggak ke Mama gitu, alah gitu, karena sama mamanya itu kurang terbuka gitu, kalau ngomong tuh kayak takut gitu, lebih nyaman ke saya gitu, karena saya kan waktunya lebih banyak daripada mamanya gitu ya. Dari dulu ketika ada tes gitu saya jalan, nggak kayak sih nggak kakaknya gitu, anak saya juga gitu, selalu saya jalan gitu ya, nggak usah tinggi lah, kasih uang nominalnya gitu. Ini tadi minta 2.000, paling nanti saya kasih per 100-nya 3.000 gitu. Ini ngaku mamaku, udah aku mamaku mulutnya lo kayak ular deh, nanti jadi ular boh. Oke, nanti jadi ular boh. Enggak. Nah gitu melet-melet kayak ular. Ini tetap punya Mbak Cin. Kelemahan omongan saya itu gampang ya, nggak dimarahi, nggak dicubit, nggak apa, cuman dijilat ya. Dari Windy kayak sini ya. Ketika saya jilat itu teriak-teriak. nanti ada yang bilang, Mama kok melet-melet kayak anjing tuh gitu ada. Ya itu kelemahan omongan saya itu cuman pakai jilatan saya ya. Mulai itu ada pakai lendangnya adik tuh yang besar weh, pakai lendangnya adik tuh lendang adik tuh, nah itu lebih panjang itu, nah itu cari, nah tuh akhirnya merajut toh Mbak Yuk nih. Ini ya ini pun ada tantangan tersendiri ketika mengasuh anak orang yang tidak karakternya sama saya gitu ya. Ini butuh ini loh, butuh 2 tahun ini untuk bisa mengontrol dan mengendalikan dan mengerti keadaan sekitar nih, butuh 2 tahun ini paling lama ini. Oke, udah dulu ya, mau bersih-bersih. Sesedaan kemayune sak pore mantan momongan ki lho, wedaan barang lho. Lah mangko ndek pacar wedaan. Mama wira ta wedaan, gak iso wedaan meblong-meblong kok ngono iki mau. Ndi delak taratone. Nggih. Adep sini sik, ki lho ning bathuk madhep rene Mama ben ketok. Aja cedak-cedak terakhir. Adep sini. Madhep rene. Ndi delok. Lah tumben ki waras men jepetan kuciran. Ndi. Lho kowe nganggo lebam we. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wis tiap hari kayak gitu kowe? Enggak. Oh cuma niki tok. Lah emang nopo nggo lebam spesial, ada siapakah? Ada pacarmu? Wes rasa kandel-kandel. Wes gak usah kandel tebel-tebel. Ketahuan Bu Guru. Aduh, anake sopo iki modelane koyo ngene. Kok tumben semangat men ki mesti di pacar ki. Iya toh? Sapa? Rahasia Mama Ade kalah dan ex momongan di pacar, Mama Ade gak di pacar dan wes yang penting apa sih? Yo. Mama Ade niki tukaran iki lho, Ren. Sini. Sini. Barengan berdua sama Mbak. Wes Mbak Paya udah tukaran nggak boleh. Udah, Dek, jangan gitu, Adik. Sini dekat Mama sini. Dah, ini berdua. Bertiga. Ayo duduk yang bagus. Maunya satu-satunya, berbagi nggak boleh. Dek, nggak boleh nakal. Awas. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit menganggap kerja nyata. Karena
gue lagi ada waktu jeleh ya, si AA akun privat tak ada videonya pun ku balas ya. Pertanyaan saya gini ya, enggak, ketika Bani 58 ya, ini sebutan sayang saya loh, Bani 58 atau pendukung 02 dulu pemilu itu. Terus ketika melihat calon presidennya joget-joget seperti itu tuh, yang ada di otaknya tuh apa gitu loh. Ya. Saya bentar, Mama tak bikin konten. Udah, pergi dulu. Hah? Apa nggak mikir gitu? Kalau dalam dirinya kayak gitu. Saya tuh mencari calon presiden ya. Kenapa ini calon presiden juga kayak gini? Ada nggak kata-kata seperti itu masuk ke otaknya Bani 58 gitu loh? Nah sekarang ketika kebijakannya itu, ya bentar Mama tak bikin satu konten dulu. Ketika kebijakannya itu banyak yang merugikan masyarakat, bahkan para pendukung Bani 58 itu sendiri loh ya. Paling ya cuman diam gitu, paling kecewa, iya saya pastikan kecewa, iya, terus jengkel mungkin ada yang diam aja gitu ya. Gini loh, saya sudah sering ya, ini saya lebih dari 2 nih ya, untuk mempersiapkan mental ya, karena saya melihatnya kayak gini, ini nanti Bani 58 yang tadinya ekonominya aman-aman aja, ini akan banyak yang turun ya. Itu kebanyakan kena dampak dari program-program Pak Prabowo itu sendiri ya, MBG khususnya ya. Program MBG itu banyak yang mengeluh tuh lewat di bendera aku, jualan gitu kan, yang asongan-asongan itu kan, yang tadinya banyak anak jajan, akhirnya ketika dapat MBG kan jadi pendapatannya berkurang ya. Saya anak muda, harus ada wakil anak muda, bahkan harus terima. Anak muda sudah menjadi wakil presiden, Anda terima. Dari proses demokrasi, ya. Bahwa Anda sekarang gerundel dan tidak suka, tidak boleh, Anda terima, suka nggak suka. Kalau tidak, segera Anda ambil besok, Anda berkompetisi. Ya nggak? Siapa yang besok 2029 akan maju capres? Saya belum tentu. Jadi dulu itu aku mengidolakan seorang Pak Ganjar. Dan aku waktu itu berharap juga Pak Ganjar Pranowo ini bisa melanjutkan kepemimpinan Indonesia. Tapi saat proses pemilu dan pemilu berlangsung, aku pribadi tidak setuju dengan statement-statement dari Pak Ganjar yang menurut aku kontroversi, dan pandanganku Pak Ganjar ini sombong dan arogan. Yang akhirnya aku menentukan pilihan kepada Prabowo Gibran. Tapi kali ini, statement Pak Ganjar aku akui, salam hormat. Beliau seorang negarawan sejati. Apapun proses perjalanan pemilu kemarin, itu udah selesai. Beliau benar-benar mengakui Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih dan menghormatinya. Ya, pemilu, kita bisa bersaing, tapi selesai pemilu ya, kita harus menghormati keputusan yang ada. Intinya, doa terbaik buat Pak Ganjar. Semoga 2029 bisa mencapai mimpinya, tapi jangan sama partai itu ya, Pak. Oke, Engkari, Hargawati. Saya izin ambil videonya ya Mas Bani 58 ya, ini kesebutan sayang saya terhadap pendukung 02 Bani 58. Oke, saya mau ambil statement Anda yang melihat Pak Ganjar itu sombong dan arogan plus kontroversi ketika pemilu kemarin ya. Gini Mas, karena kalian belum paham betul itu siapa Pak Ganjar gitu, yang kamu lihat itu sombong dan arogan, sebetulnya tidak. Dia membranding dirinya sendiri. Ini kayak gini lah, it's me, inilah aku ya. Entah kalian mau berpikir saya sombong, ini sebagai contoh saya sebagai Pak Ganjar ya. Entah lu memandang saya sebagai arogan atau kontroversi, terserah. Intinya it's me, inilah aku. Kalau kalian belum paham di situ ya, di situ ada ketegasan ya, ada sedikit humor, ada rasa peduli, beliau punya rasa setia terhadap ibu maupun rumahnya PDIP, itu dia bawa sampai kapanpun. Itu yang saya lihat dari Pak Ganjar ya. Oke. Dan di endingnya si Mas Bani 58 bilang mudah-mudahan tercapai mimpinya di 2029, tapi dengan partai itu ya Pak. Gini Mas Bani 58 ya, PDIP itu anggap aja rumah ya, rumah di mana kita bernaung ya. Ketika anak itu, saya ini kasih paham sisi kehidupan aja ya. PDIP anggap aja itu rumah ya, rumah, dan Ibu Mega ibunya ya. Di situ ada 2 anak ya, saya kasih contoh, 1 Pak Jokowi, 2 Pak Ganjar. Ketika Pak Jokowi pergi merantau keluar kota gitu ya, di situ kan dia jadi pemimpin, ibarat kata ya, emang jadi pemimpin gitu. Di situ ketika Pak Jokowi mengambil keputusan yang salah dan sangat fatal, sehingga mengakibatkan kericuhan atau kerugian terhadap rakyat kecil, di situ si ibu tidak suka ya. Karena apa? Akhirnya beliau ibarat kata dicoret dari kakak ya, akhirnya dipecahkan dari PDI. Tapi sebelum peristiwa itu, keluarga besar Pak Jokowi ketika masih bergabung dengan PDI, auranya bahagia banget ya, kayak merasa bangga, terlahir dari rumah PDI, terlahir dari seorang Ibu Mega ya. Cari aja video-video ketika keluarga Pak Jokowi masih ada di PDI, dan ketika
keluarga Pak Jokowi setelah dipecat dari PDI. Itu beda. Lihat aja ekspresi mukanya, ya. Itu yang saya kasih penjelasan tentang Pak Jokowi, ya. Nah, yang ini Pak Ganjar, ya. Beliau tuh saking sayangnya sama ibunya, yang sama maksud Ibu Mega, dan rumahnya, ya meski ibarat kata rumahnya itu kayak lagi gonjang-ganjing, dapat serangan entah angin, entah ocehan dari tetangga gitu. Beliau tetap setia menjaga ibunya dan bertahan di rumah yang membesarkan Pak Ganjar, ya. Kalau Pak Ganjar mau gila jabatan dan tidak setia pada ibunya, pergi meninggalkan rumahnya yaitu PDI, beliau bisa. Ada tawaran dari Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, ya. Tawaran gitu, lu mau jadi presiden ya udah gabung aja ke Nasdem gitu. Tapi beliau menolak. Ya mungkin ini belum banyak yang tahu ya kalau Pak Ganjar itu dikasih tawaran ketika mau jadi RI 1, ayolah gabung ke Nasdem, mau dipromosikan Nasdem dan Pak Surya Paloh. Ya ini saya pastikan banyak orang tahu itu. Nah, beliau itu saking setianya, ya mau gue nggak jadi apapun di luar sana, entah jadi presiden, gak apa-apa, yang penting saya masih ada ibu yang harus saya jaga, ada rumah yang harus saya naungi, ya. Mudah-mudahan paham ya Mas Bani 58 ya. Ya itu seharusnya ya kalian bisa berpikir ketika kalian ada keruwetan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kalian gitu dengan saudara-saudara kalian, pasti bisa memahami kata-kata saya. Kalau yang belum mengalami itu akan sulit memahami kata-kata saya, ya. Jadi di situ dia itu, saya nggak jadi presiden nggak apa-apa kok, ya. Yang penting saya masih setia untuk menjaga ibu, ya. Meski saya bisa memperjuangkan masyarakat kecil, nggak harus jadi presiden, ya. Jadi anak ibu atau rumah saya yaitu PDI, saya masih bisa kok untuk bisa membuat masyarakat kecil itu bisa berpikir waras, ya, bisa membantu pemerintahan meski tidak harus minta dana dari pemerintah, buktinya dengan bersih-bersih saluran gitu. Ya itu berarti partisipasi Pak Ganjar atau mengajak masyarakat membantu pemerintah dengan cara hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan paham ya Mas Bani 8. Ya inilah sebutan kesayangan saya untuk pendukung 02. Bisa tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak. Benar sekali loh, omongan Bu Fadia, tidak ada uang 1 rupiah pun, tapi tumpukan uang nih meledak. Meledak. Betapa banyak hartamu bekas ART. bekas ART. Suami pun pernah jadi TKI di Korea. Sekarang jadi Konglo, ya. Statement Hotman Paris, kekayaannya lebih dari Hotman Paris. Yuk mulai berpikir waras yuk, ya. Tanya aja orang-orang yang jadi Konglo itu, yang pernah jadi TKI. Gimana sistem kerjanya? Sebetulnya tuh aku males urusan mbek wong iki ya. Sakjane iki ora rasa mesake iki ana, tapi saiki polahe wis ora ketulungan ya. Iki stres tahap loro. Strese ya ngonak-ngonakke wong sing dhisik ngajar dek nenek ya. Aku termasuk ngajar tapi alusan gitu. Isih selagi tak tegur. Sing stres pertama ketika putus karo Tulung Agung kae ya guling-guling ning apa jenenge ning lumpur. Lah saiki kan rada ayu wajahe, rada ana perawatan, carane rada mundah kelas sithik ngono lah ya. Dadi iki dia tuh sekarang stresnya mengajar orang-orang yang dulu mengajar. Yang kudu hati-hati tuh kamu ya. Aku paham awakmu iki saiki rada stres mergone rada iso mikir ya. Dulu mau dolanan Tulung Agung. Wong Tulung Agung wis sing tak ya ora wong Tulung Agung kabeh sing tak
maksud paham lah abi-abi umi-umian yang zamane kisah abi-abi umi-umian ya. Iki stres ya mergo tidak ada yo sisi percintaan juga ya sama ayah bunda ki wis carane ki tidak ada kelanjutane ya. Silent stres iki yo rada iso mikir dek nene wingi cuma dimanfaatke wong-wong sing duwe produk ya. Yo nek iki omongane rada ngeri iki ngece wong yo termasuk mak double jaran wis balik ning TKW kok mangkat maneh apa ora ndek izin yo gak masalah, yang penting demi masa depan anake. Iki wong ya lagi ekonomine munggah sithik, namane tok lho lagi terkenal moh dari segi ekonomine ya mungkin munggah sithik karena dekne iki ora duwe skill ya mungkin akan tenggelam namanya dengan sendirinya ya. Mending mangkat maneh jadi TKW kuwi saranku ya. Wes kuwi iki emang keterlaluan ki, omongmu terlalu los ora angguren bahaya. Kok ujung-ujunge iso wae kaya Nikita Mirzani. Cocote saking lose dadi nanti nyungsep ning jurang, ora ndek kemampuan munggah angel. Wis paham. Nih. Mau mengajarkan sebab akibat terhadap anaknya ya. Kayak atas kayak lubang kayak akibat angin kencang tadi sore ya. Ini lubang 3 atau 4 tuh genteng sasi itu atas sama sebelah kanan. Ngeri ya. Di situ terserah kalian mau melihatnya mitos atau fakta. Tuh kipas saya mana tuh gantung tuh udah diambil sama ibu belum. Nah ini mau mengajarkan sebab akibat kan. Tuh rumah mama lubang toh iya ya toh tuh atas tuh nanti ada air hujan masuk, lihat mama itu loh, air hujan masuk nanti rumah mama banjir. Tadi omongannya gena, saiki malu ya itu untuk mengajarkan anak sebab akibat. Tuh ada angin gede, rumah mama rusak, atapnya lubang, air hujan masuk terus nanti banjir. Tadi ngomongannya gena sebelum di video, sekarang gak gitu ya. Sekarang mau main dulu, mama cuci piring ya. Mama belum mandi loh, bau asem. Oke loh, nanti mama marah loh. Senang nenek pagi kok drama. Boleh ngomong SEK di depan anak. Oke. Ada yang berkata seperti itu ke saya. Saya jawab secara pribadi, saya boleh. Karena apa? Melihat usia ya, tergantung diposisikan ke usianya. Karena kebetulan anak saya yang di sebelah saya ketika live itu umur sudah 18, berarti layak untuk bisa membicarakan tentang SEK ya. Karena apa? Nih ya, inilah konten-konten mami gitu. Saya sedikit flashback masa lalu mami itu korban pelecehan dulu ya. Ketika umur 8 tahun ini, tangan ini udah pegang rudal ya, serius mami nggak bohong ya. Udah sedikit masa lalu mami buka saya ini aja dulu ya, tapi ya nggak sampai kena gini lah, cuma suruh pegang itu. Nah ini ya, karena anak mami kan udah usia 18 gitulah ya, biar dia itu bisa belajar nanti ketika dia main SEK. Pasti di situ ada resiko dan konsekuensi yang harus diterima gitu ya. Ada temen sekelas dia gitu ya, LKMD ya, lamar carry meteng dhisik. Teman sekelas itu saya suruh melihat temennya ini, anak mami gitu. Tuh lihat temenmu sekarang di usia segini udah gendong anak, padahal dia harusnya masih senang-senang. Iya apa enggak? Nah itu saya tanyakan ke anak mami gitu. Nah dia juga saya untuk melihat kehidupan mami ya. Mami juga ya dulu seperti itulah ya, suruh melihat kehidupannya seperti apa, biar di situ anak mami paham. Nah ketika mami nanti keluar itu sama anak mami perempuan gitu, ketika ada anak ya pasangan muda-mudi yang udah punya anak 2 atau 3, repot rewel anaknya akan nakal-nakal, di situ anak mami saya suruh melihat, tuh lihat ya, biar di situ dia bisa
mengolah pikirannya sendiri, bisa belajar dengan realita yang ada ya. Inilah cara mendidik mami sesuai umur ya. Kalau yang masih kecil gitu ya beda ceritanya. Oke, nanti kepanjangan. Ini edukasi SEX di usia dewasa ya. Jadi menurut mami pribadi boleh ya, biar dia itu bisa mengontrol, mengerem dirinya supaya tidak terjerumus ke zona SEX ya. Mereka dua tadi bisik-bisik, Dek nanti mama nggak usah diajak ya. Aku mau tanya, mama nggak diajak kenapa? Bapaknya sini berdiri. Tadi bilang kenapa mama nggak diajak? Mama kan Karena kenapa? karena mama kan sukanya malah-malah. Kalau kamu nggak dimarahin pada ndablak, tahu? Biar kamu tuh pada tertib kalau mama marah-marah, tahu? Lihat mama sekarang. Sekarang mama mau diajak nggak? Enggak. Kenapa? Masih suka marah-marah? Iya. Walau. Saya penting apa sih? Walas. Ya. Parah. Casey, Windy itu selalu bilang mama marah-marah ya. Kalau itu anak sudah keterlaluan ya udah saya marahi ya. Kalau enggak ya enggak akan terlalu gitu. Jadi itu saya ditakuti sama anak-anak. Senang sih ngeliat perkembangan dia. Kadang kayak gini loh, ketika dimarahi kan kadang tuh anak jadi malas untuk ngomong gitu ya, karena sering dimarahi kata pemikiran dia gitu. Tapi dia itu masih berani ngomong. Ya itulah ini yang saya butuhkan, ndak dari anak-anak, ndak dari orang tua atau dewasa ataupun generasi Gen Z gitu. Ketika saya marah-marah di situ saya peduli supaya kalian tuh bisa berpikir waras gitu. Ini berarti kurang baik, ini baik, bisa membedakan itu aja tujuan saya ya. Ya kalau yang nggak mau membedakan ya terserah ya, resiko ditanggung sendiri ya, dan siap terima konsekuensi dari tindakan tersebut. Loh, mama tadi bilang apa mama tutup kenceng kembaliin. Ayo kamu kembaliin minumnya mami tuh. Kamu tuh ambil tuh. Di akun ini saya belum lihat isi yang lagi rame apa. Tapi di akun sebelah saya yang lain saya itu